Agus kecil tumbuh di Koto Gadang, Sumatera Barat, dengan kecerdasan luar biasa. Ayahnya seorang jaksa, membuat Agus sejak kecil terpapar dunia hukum dan keadilan. Dalam bab ini diceritakan kecerdasannya yang membuatnya lulus dari HBS Hogereburger Burger School dengan nilai tinggi di Batavia, satu dari sedikit pribumi yang berhasil masuk ke sekolah elit kolonial Belanda. Namun, keinginannya untuk melanjutkan ke sekolah dokter gagal karena diskriminasi politik. Agus Salim menekuni dunia jurnalistik, menulis tajam dan kritis terhadap pemerintah kolonial. Ia sempat bekerja di luar negeri dan menguasai 9 bahasa asing. Kembali ke tanah air, ia menjadi redaktur di surat kabar Neraca dan memulai kiprah sebagai pembentuk opini publik. Intrik politik mulai muncul karena tulisan-tulisannya membuat pemerintah kolonial resah. Tulisan-tulisan Agus Salim mulai menjadi senjata melawan tirani. Ia menulis tentang keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan. Pemerintah Belanda memata-matai dan berupaya membungkamnya, bahkan menyuap kolega-koleganya agar mengucilkannya. Tapi Salim justru makin garang. Di bab ini juga muncul konflik personal dengan tokoh-tokoh pergerakan lain yang berbeda ideologi. Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam, organisasi besar yang mulai menyaingi kekuatan kolonial. Namun di dalam organisasi itu sendiri terjadi pertarungan ideologi antara kaum nasionalis sekuler, Islamis, dan sosialis. Agus Salim berdiri teguh memperjuangkan Islam progresif, membuatnya bertentangan dengan tokoh seperti Semaun dan Tan Malaka. Intrik politik internal dan pengkhianatan pun dimulai. Agus Salim masuk dalam daftar merah Intel Belanda. Ia terus diawasi, disabotase, bahkan dilarang bicara di beberapa daerah. Namun dengan kecerdikan luar biasa, ia menyamar, berpindah-pindah, dan tetap mengorganisir perlawanan ideologis. Dalam bab ini ditampilkan intrik spionase politik, upaya penjebakan, dan momen-momen pelarian dramatis. Dalam pergerakan kemerdekaan, Agus Salim bersahabat dengan tokoh-tokoh besar seperti Hatta, Soekarno, dan Tan Malaka. Namun hubungan mereka tak selalu harmonis. Perselisihan ideologi, ego kepemimpinan, dan strategi perjuangan membuat hubungan ini penuh drama. Dalam bab ini ditampilkan debat-debat tajam dan konflik batin Agus Salim dalam memilih berdamai atau tetap berbeda. Setelah Indonesia merdeka, Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri. Ia mewakili Indonesia ke berbagai forum internasional, berhadapan dengan Belanda, Inggris, dan dunia Barat. Dengan kefasihan lidahnya, ia membuat dunia mulai mengakui Indonesia. Tapi di dalam negeri, ia tetap dibayang-bayangi pengkhianatan dan permainan politik elit. Masa-masa awal kemerdekaan dipenuhi kekacauan, pemberontakan PKI, agresi militer Belanda, konflik internal kabinet. Agus Salim menjadi penengah, tapi juga sering ditikam dari belakang. Beberapa kolega menuduhnya terlalu kompromistis, sementara lainnya menganggapnya ancaman ideologis. Di bab ini ditampilkan intrik politik tingkat tinggi yang menguji kesetiaan dan prinsipnya. Setelah tidak lagi menjabat, Agus Salim hidup dalam kesederhanaan. Ia mengajar, menulis, dan tetap menjadi rujukan moral bangsa. Tapi penyakit dan usia mulai menggerogoti. Di balik senyum dan janggut putihnya, tersimpan luka batin dari pengkhianatan dan perjuangan panjang. Di bab ini ditampilkan kontemplasi mendalam tentang arti kemerdekaan, agama, dan pengorbanan. Agus Salim wafat tahun 1994. Ia dikenang sebagai The Grand Old Man dan peletak dasar diplomasi Indonesia. Namun kisah hidupnya lebih dari itu. Ia adalah simbol keteguhan, integritas, dan kecerdasan melampaui zaman. Bab penutup ini menjadi refleksi tentang warisan tokoh besar yang tak tergantikan dengan kutipan-kutipan tajam, warisan pemikiran, dan ironi sejarah